Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat GIF yang berbahagia dan juga sahabat kelana masa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa menyapa panjenengan semua dan kita masih bisa berjumpa tentunya, walaupun hanya melalui media YouTube sahabat ya. Tak lupa kita doakan semoga sahabat GIF semuanya dimanapun berada, baik di dalam negeri ataupun yang di mancanegara tentunya, semoga senantiasa dalam naungan ridhonya Allah, dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih tentunya perlu saya sampaikan guna mengapresiasi kepada sahabat semua, khususnya para subscriber setia saya di channel ini. Tanpa dukungan dari panjenengan semua, kami tiada artinya sahabat ya. Kami tiada berarti tentunya ya. Sudah selayaknya saya mengucapkan matur nuwun dan jangan bosan ya. Itu harapan kami. Jangan bosan, tonton terus video-video kami. Bagi yang belum subscribe, bila mana berkenan silahkan subscribe. Bagi yang hobi komen, silahkan komen di setiap video kami. Bila mana ada request, silahkan pun request tentunya. Pelan-pelan insya Allah, bila mana menurut kami perlu untuk kami tindak lanjuti, insya Allah akan kami buatkan tindak lanjut, uraian penjelasan ataupun video sesuai request panjenengan semua ya. Itu sahabat ya, pada kesempatan kali ini saya ditemani salah satu anggota saya nih, Bang Akmal ya. Nah, sehat Bang Akmal? Insyaallah sehat ya tentunya. Tadi sebelum kita akan membuat video, katanya akan ada beberapa hal yang kepingin Bang Akmal pertanyakan tentunya kepada saya. Silahkan kalau memang kiranya ada hal yang kepingin dipertanyakan, kepingin diketahui, selagi saya beri ruang dan kesempatan tentunya ya. Monggo. Boleh bertanya? Boleh, monggo. Oke sahabat GIF dimanapun berada, mana tahu pertanyaan saya bisa mewakili sahabat semua ya, mana tahu bermanfaat bagi yang hobi menuntut ilmu. Saya akan bertanya seperti ini ya. Sebenarnya ada nggak Gus ciri-ciri ilmu kesaktian ini? Ada yang bersumber dari jin atau ada yang bersumber dari yang lain? Oh, ya. Nah, di bahasa orang abang ilmu kesaktian lah begitu ya. Ya memang ilmu kesaktian lebih familiar di kalangan masyarakat kita, kalangan Nusantara tentunya. Kalau saya menggunakan bahasa mungkin kata lain daripada kesaktian dalam versi agama, mungkin ilmu hikmah lah. Ya, ilmu hikmah. Ya, menurut kalangan awam dianggap sebuah ilmu kesaktian. Ya. Karena ilmu hikmah ini ataupun yang dianggap ilmu kesaktian lebih cenderung, lebih mengarah, lebih difahami, lebih dianggap ilmu terkait dengan hal yang bersifat gaib begitulah ya. Kalau pertanyaannya apakah ada ilmu kesaktian yang bersumber dari bangsa jin atau apakah ada yang bersumber dari yang lainnya? Jawaban saya insya Allah ada. Ada ilmu kesaktian yang dikuasai oleh manusia tentunya, tapi sumbernya itu dari bangsa jin. Ya. Memang di zaman akhir seperti ini agak sulit membedakan ilmu atau kelebihan seseorang itu yang dimiliki tentunya oleh orang tersebut itu bersumber dari Allah atau bersumber dari selain Allah. Biasanya itu bangsa jin ya. Nah, itu ada tentunya. Dan bagaimana cara membedakannya? Ini yang mungkin yang harus kita pahami juga supaya kita jangan sampai salah menempuh jalur keilmuan
bagi yang hobi dengan keilmuan seperti itu. Ya, karena memang nggak bisa dipungkiri bangsa jin itu suka nimbrung atas hajat manusia. Ya, cara membedakan keilmuan yang seperti itu, mungkin keilmuan kesaktian lah, yang bersumber dari bangsa jin ataupun yang bersumber dari Allah. Cara membedakannya itu sebetulnya sangat simpel dan mudah. Tapi sebelum saya berikan jawaban, bila mana toh jawaban saya terasa kurang pas, mungkin menurut sahabat gift di luaran sana, tentunya saya perlu ikror bil lisan bil kolbi, ya, ikror dengan lisan dan ikror dengan hati saya juga. Mohon maaf tentunya, ini hanya pendapat pribadi saya. Bila mana benar itu semua minallah, bila mana kok salah itu semua mungkin bersumber dari kebodohan pribadi saya, sahabat, ya, seperti itu. Ya. Cara membedakan ilmu itu bersumber dari jin ataupun dari Allah itu simple. Ya. Itu bisa dilihat daripada kepribadian si manusianya. Nah, kalau ilmu kesaktian itu, katakanlah konotasi kesaktian yang bersumber dari setan, itu yang saya pahami ciri-cirinya itu orangnya agak arogan. Agak sedikit, bahkan bukan sedikit. Iya, arogan itu bisa mencerminkan kata lain daripada sombong. Ya, merasa benar, merasa hebat, nanti lama-lama merasa paling hebat, merasa paling benar. Paling, bahasa Inggrisnya menangi dewe. Begitulah. Ya, menangi dewe, benere dewe. Nah, lama-lama seperti itu. Itu biasanya mencerminkan ilmunya itu bersumber dari bangsa jin atau bangsa setan. Ya, seperti itu. Kalau ilmu itu bersumber dari Allah, insya Allah, ya, saya yakin seyakin-yakinnya pasti akan mencerminkan sifat-sifat Allah pada diri orang tersebut. Sifat Allah itu kan mengasihi, menyayangi, seperti itu. Adem. Ya, adem. Akhlaknya bagus. Ya, tidak perlu merasa menangi dewe, tidak boleh merasa benere dewe. Sikit-sikit ilmu mau dianggarkan, dilagakan, dibentrokkan. Sedikit-sedikit ilmunya untuk menghajar pihak lain, ya. Insya Allah nggak begitu, karena Allah itu maha bijaksana, maha mengerti, maha memahami. Tapi Allah itu punya sifat maha adil, ya, begitu. Jadi mudah sebetulnya kita lihat karakter si manusianya, karakter si orangnya yang punya ilmu itu. Kadang Gus, kita kan sebagai anak muda gitu, ya, kan namanya kita terkesima dengan seseorang. Ingin nuntut kayak seperti itu. Kadang kan kita selalu terjebak gitu. Ya. Terkesima boleh, kepingin boleh-boleh saja, tapi harus hati-hati, ya. Karena di akhir zaman seperti ini sulit menemukan ilmu yang, ya, katakanlah yang positif. Kadang-kadang hal yang negatif itu dibungkus dengan hal-hal yang terkesan positif, itu bisa menipu daya. Maka dari itu saya pun berpesan kepada abang juga ataupun yang lainnya, tentunya anggota kita, saat pun sesekali saya memberikan ijazah atau mengajarkan pengetahuan terkait hal seperti itu, terkait ilmu hikmah tentunya, ya. Sebagian kita ngambil daripada ayat Al-Quran, sebagian kita ngambil juga daripada hadis Nabi, tentunya doa-doanya tentunya begitu loh. Itu harus hati-hati. Benang merahnya yang sering saya pesankan itu harus ikhlas. Ikhlas karena Allah, tak usah berambisi supaya kepingin cepat hebat. Ya, seperti itu. Itu termasuk kesalahan lah. Ya, kalau kita berambisi supaya kepingin cepat hebat, supaya kepingin hebat, itu kalau menurut saya sebuah kesalahan. Karena takutnya, karena ambisi itu, karena nafsu tersebut, nanti setan nimbrung. Ya, seperti itu. Nah, itu yang sangat, ya, mengkhawatirkan. Makanya berulang baik saat kita ngobrol
online seperti ini ataupun offline ya, hari-hari saya tetap berpesan jangan berambisi dan jangan penuh dengan nafsu. Ikhlas saja. Bahkan beberapa kali saya mengijazahkan doa tertentu ya kepada kalian tentunya tanpa saya harus menerangkan apa khasiatnya, apa kegunaannya. Kan sering seperti itu. Ya. Yang saya pesankan pokoknya amalkan dengan penuh keikhlasan. Kalaupun adanya beberapa pendamping, ya katakanlah bahasanya tirakat mungkin lah ya, itu kan hanya bersifat pendamping saja. Tapi yang utama tetap harus ikhlas, jangan bernafsu, jangan berambisi. Yakni karena Allah saja. Tak usah kepingin sakti, tak usah kepingin hebat, tak usah kepingin supaya nantinya dianggap oleh orang lain. Nggak perlu begitu ya. Jadi saya ulang lagi, ciri-ciri untuk membedakan keilmuan yang seperti itu tadi kita lihat daripada kepribadian si manusianya. Sebetulnya mudah ya, tapi kadang-kadang kita maklum dunia nafsu anak muda ini kadang-kadang mau overdosis, kurang berhati-hati, kurang teliti sehingga tidak mampu membedakan ya, seperti itu. Karena antara kemuliaan yang bersumber dari Allah, kemuliaan tersebut bila mana diberikan kepada kalangan para nabi itu kan mukjizat ya. Kemuliaan dari Allah bila mana diberikan kepada para kekasih Allah, yakni para auliyanya, para wali-walinya, itu kan namanya karomah. Bagaimana kemuliaan Allah bila mana diberikan kepada orang-orang awam seperti kita? Ya, kita kan awam. Itu bila mana? Ya, itu hanya di level maunah. Ya. Dan ciri-ciri orang yang memiliki maunah seperti itu. Kalaupun dikuasai itu ilmu seputaran ilmu hikmah, ya begitu juga. Dalam rangka menerjemahkan sifat Allah. Ya. Dia pengasih, penyayang, tidak perlu merasa paling benar dan tidak semena-mena menggunakan keilmuannya. Karena itu bagian daripada amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus senantiasa kita jaga dan pastinya akan dimintai pertanggungjawaban. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita semua selaku umat Islam, selaku manusia itu akan dipertanyakan, digunakan untuk apa? Apakah untuk menindas orang lain? Ataukah untuk menindas makhluk lain? Apakah disalahgunakan ataupun tidak? Seperti itu. Catatan begini, jangan sampai ada kesombongan dalam diri kita semua. Karena sudah ada percontohan makhluk Allah yang menempatkan kesombongan, itu dilaknat oleh Allah. Yakni siapa dia? Yakni Azazil. Ya, Azazil itu hebat. Azazil itu biasa mengamalkan zikrullah dulunya, sebelum dilaknat oleh Allah. Ya. Setelah dilaknat maka namanya berubah menjadi iblis. Iblis ini punya akhirnya sekutu-sekutu atau ya bala tentaranya begitu. Yakni bangsa jin-jin kafir tentunya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Insyaallah. Ya, jadi seperti itulah ya, sahabat GIF dimanapun berada, cara membedakan simple dan mudah seperti yang sudah saya uraikan tadi. Ada hal lain tidak yang ingin dipertanyakan lagi seputaran itu supaya menambah wawasan, menambah pengetahuan dan nggak mudah terkecoh tentunya. Ya. Yang saya pertanyakan ya sebetulnya itu tadi Gus, agar kita jangan salah pilih, jangan salah menuntut ilmu. Iya. Ya seperti itu intinya. Pokoknya pesan saya tetap kita harus rendah hati, kalau bisa senantiasa mengedepankan akhlak yang bagus dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan senantiasa hidup kita berharap tentunya kan dalam naungan ridhonya Allah. Mudah-mudahan kalau kita sudah senantiasa dalam naungan ridhonya Allah, insya Allah dimudahkan segala urusan, hajat-hajat yang baik atas pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari yang lain ya. Seperti itulah ya. Nah, karena kita memang ya sudah selayaknya
harus bersandar hanya kepada Allah, meminta tolong hanya kepada Allah, menaruh pengharapan pun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya kita tidak perlu takut dengan bangsa setan, ya, tidak perlu takut, karena saat kita dekat dengan Allah, senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah setan dilemahkan oleh Allah saat akan mengganggu kita. Begitu. Seperti itu. Itu sahabat ya, mudah-mudahan bisa difahami, bisa dimengerti. Bila mana ada yang pas silakan diambil, bila mana ada yang salah menurut sahabat semua, abaikan saja. Karena lagi-lagi saya pun manusia yang lemah, penuh dengan keterbatasan, mungkin banyak kebodohan. Bila mana ada kebaikan, saya yakin hanya itulah mutlak dari Allah, bukan dari saya. Itu sahabat ya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.